Oke, selamat siang students kelas 10. Saat ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti akan kebenarannya. Bantu para students yang akan belajar dan menyaksikan video ini. Berkati kami semua supaya kami boleh diterangi oleh Roh Kudus dan boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi. Selamat siang. Saat ini kita akan mempelajari salah satu kebenaran di Alkitab mengenai kealahan. Kita akan belajar tentang Allah. Kita akan mengenal siapa Allah itu. Kita akan mencari tahu bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah dan mengapa penting untuk mengenal Allah. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan berikut ini dan memperhatikannya supaya kita juga boleh mengerti dan kita boleh bertumbuh dalam kebenaran. Oke, yang pertama, mari kita baca dengan seksama. Hanya ada satu Tuhan. Oke, kita percaya hanya ada satu Tuhan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu kesatuan dari tiga pribadi. Hanya ada satu Tuhan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka disebut sebagai satu kesatuan dari Tritunggal, Trinitas. Tiga tetapi satu. Allah yang abadi. Oke, Allah itu abadi, maha kuasa, maha tahu, di atas segala-galanya, dia maha hadir. Ia tidak mengenal batas dan di luar kemampuan pemahaman manusia. Nah, Allah itu di luar kemampuan manusia. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk yang sangat rendah jika dibandingkan dengan Tuhan. Oleh karena itu, pikiran manusia ketika kita ingin mengenal Tuhan sedetail seperti kita bisa mengenal teman kita bisa mengenal atau mengetahui bagaimana cara satu organisme hidup atau binatang atau tumbuh-tumbuhan bisa berkembang, kita nggak bisa kenal Tuhan seperti itu. Karena Tuhan berada di keluar batas pemahaman kita. Oke, namun, di sini ada kata namun. Namun Allah dapat dikenal karena pernyataan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya itu Tuhan itu bisa kita kenal karena Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang manusia bisa akses. Allah memberitahukan, menyatakan dirinya dengan cara yang sangat sederhana bagi pikiran manusia yang sangat sederhana ini. Ia layak disembah untuk selama-lamanya, dipuja dan dilayani oleh seluruh makhluk ciptaan. Oke. Fakta yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Allah itu sangat jauh di luar batas pemahaman kita. Tapi dia memperkenalkan dirinya dengan cara-cara yang tertentu. Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya supaya bisa mengenal Tuhan. Oke, yang pertama, tidak bisa menggunakan akal budi manusia atau logika manusia aja. Telah banyak teori yang dilontarkan untuk menjelaskan tentang Allah. Banyak pula sanggahan atau pertentangan untuk dia dan menentang adanya Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa akal budi manusia tidak mampu menembus atau menjangkau ilahi. Nah, ini yang penting adik-adik. Kalau bergantung kepada akal budi manusia saja untuk menyelidiki mengenai Tuhan, sama saja menggunakan sebuah kacamata pembesar untuk mempelajari ilmu perbintangan. Kacamata pembesar kan itu hanya untuk melihat objek-objek yang sangat dekat dengan kita kan. Tetapi kita pakai untuk melihat bintang, nggak bisa. Begitu juga otak manusia, jika dipaksa untuk mengenal Tuhan, akan jadi rusak dan bahkan bisa gila manusia itu sendiri. Manusia, banyak orang-orang yang gila atau pikirannya rusak karena memaksakan untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Begitu juga dengan memaksa pikiran manusia untuk mengenal Allah itu bagaimana. Tetapi kita perlu untuk mengenal siapa pencipta kita.
Yang kedua, Allah adalah misteri. Karena itu bagi banyak orang berhikmat, Tuhan adalah hikmat yang tersembunyi. Ini perkataan Rasul Paulus. Allah adalah hikmat yang tersembunyi. Bagi mereka Tuhan adalah misteri. Rasul Paulus menulis, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Rasul Paulus mengatakan dengan jelas bahwa Allah adalah misteri. Misteri. Tidak bisa diselidiki dengan pikiran manusia yang terbatas dan yang sederhana ini. Selanjutnya. Tapi ada satu dilemanya. Allah adalah misteri, namun Allah memberikan satu perintah yang unik. Apa perintahnya? Mari kita baca. Allah memberikan perintah kepada manusia untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap akal budi. Ya, ini perintahnya. Sampai di sini masih baik-baik saja bahwa perintah Tuhan. Tuhan memberi perintah supaya kita mencintai, mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap akal budi. Akal budi, pikiran kita. Tetapi, kita hanya bisa mengasihi orang yang kita kenal. Kita nggak bisa cinta sama, misalnya kalian punya pacar. Kalian nggak bisa cintai pacar kalian kalau kalian kenal. Atau kalian nggak bisa cintai orang tua kalian jika kalian tidak pernah kenal sebelumnya dengan orang tua kalian. Begitu juga Tuhan. Kita nggak bisa mencintai Tuhan kalau kita nggak kenal sama Dia. Di fakta yang lain, tentang Tuhan adalah hal yang misteri. Hal apa yang perlu kita ketahui, kita kenal dari Tuhan. Ada satu hal yang perlu kita kenal dari Tuhan. Oke, mari kita lihat. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Oke. Allah dapat dikenal dan diketahui. Ya, memang. Kalau untuk mengenal keseluruhan Tuhan, kita tidak akan mampu. Tetapi Allah membantu pikiran kita untuk mengetahui apa yang perlu kita ketahui sebagai manusia. Mengetahui pencipta kita. Yang pertama, Allah dapat diketahui dan dikenal melalui Alkitab. Oke, Alkitab. Dan yang kedua, melalui inkarnasi Yesus atau penjelaman Yesus menjadi manusia ketika Dia datang yang pertama kali. Melalui Alkitab dan melalui inkarnasi Yesus, penjelaman Yesus. Atau penjelaman Yesus. Yang pertama, tadi kita lihat mengenal Allah melalui Alkitab. Alkitab adalah pernyataan Allah akan dirinya kepada manusia. Kita hanya bisa mengenal Allah sebatas apa yang telah dinyatakan Allah kepada kita. Yang tidak dinyatakan Allah tidak dapat kita terima dan kita dapatkan. Dan Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui Alkitab, buku kitab suci kita. Pernyataan ini adalah untuk menjembatani manusia yang berdosa dengan Allah yang penuh kasih. Nah, jadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu berdua dengan Allah. Ini manusia, ini Allah, berjalan bersama-sama. Namun, ketika manusia berdosa, jaraknya semakin jauh, sampai Allah tidak dapat lagi, sampai manusia tidak dapat lagi berhubungan dengan Allah. Namun, Alkitab menjembatani dunia yang berdosa ini dengan Allah. Karena Alkitab akan menuntun kita kepada kebenaran, kepada Kristus, dan kepada Allah itu sendiri. Selanjutnya. Yang pertama mengenal Allah melalui Alkitab, yang kedua mengenal Allah melalui inkarnasi Yesus. Pernyataan kasih Allah yang terbesar melalui pernyataan yang paling agung. Allah menyatakan kasih-Nya dengan satu pernyataan, pertunjukan yang sangat besar, agung. Yakni apa? Baca yang merah. Yakni dengan kehadiran Yesus Kristus, anaknya itu. Oke, Allah itu adalah kasih. Allah itu Maha Pengampun. Dan cara yang terbaik untuk menyatakan Allah yang Maha Kasih ini adalah dengan mengutus anak Allah sendiri, Yesus Kristus, salah satu anggota Trinitas, datang ke dunia dan menyatakan
menyatakan siapa Allah itu. Oke, melalui Yesus kita dapat mengenal Dia. Kita baca ini. Melalui Yesus kita dapat mengenal Dia, mengenal Tuhan Sang Bapa. Sebagaimana Yohanes mengatakan, Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang Maha Benar, dan kita ada di dalam yang benar. Jadi, kita dapat mengenal Allah melalui dua. Yang pertama dengan Alkitab, yang kedua melalui Yesus. Yesus datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Tujuannya adalah untuk menyatakan siapa Allah itu ke atas dunia. Sehingga mereka mengenal Allah dan mereka bisa tinggal di dalam kebenaran Allah. Selanjutnya. Nah, tadi kan dua sarana untuk mengenal Allah. Dua sarananya Alkitab dan Yesus. Tapi bagaimana cara mengenal Allah? Bagaimana cara mengenal Allah? Ini caranya. Cara untuk mengenal Allah. Saya membuat 3 bagian. Yang pertama, mengenal Allah bukan hanya menggunakan intelek saja, namun dengan hati dan pikiran. Dengan hati dan pikiran, dengan perasaan kita, dengan pikiran kita. Yang kedua, harus ada keterbukaan. Pikiran kita, hati kita harus terbuka terhadap Roh Kudus dan kemauan untuk melakukan kehendak Allah. Kita bisa mengenal Allah ketika kita membiarkan Roh Kudus mengilhami pikiran kita. Jangan keraskan hati kita. Tetapi kita membuka pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Kudus. Dan kita harus melakukan kehendak Tuhan supaya kita bisa mengenal Allah. Yang ketiga, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya. Suci bisa dikatakan juga, suci hatinya bisa mengartikan juga bahwa kita bisa melihat Allah dan juga apa? Selain melihat, kita juga bisa mengenal Allah. Ketika kita disucikan hati kita melalui kuasa Roh Kudus, kita akan mengenal Allah itu siapa. Pada akhirnya, kalimat ini sangat penting untuk kita renungkan. Orang yang tidak beriman tidak dapat memahami Allah. Untuk mengenal Tuhan, kita perlu beriman. Bagaimana caranya beriman? Hanya Roh Kudus yang sanggup menuntun kita ke dalam pengenalan melalui iman. Salah satu contohnya. Mengapa orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus? Ini salah satu contoh yang sangat luar biasa. Orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki kitab. Mereka memiliki kitab Taurat, kitab Musa, dan kitab-kitab perjanjian lama yang lain. Yesus datang ke tengah-tengah mereka, menjelma menjadi manusia. Namun mereka tidak mengenal Yesus, tidak mau menerima Yesus. Mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau mengenal Allah melalui Yesus. Kenapa? Ini alasannya. Mereka menolak bimbingan Roh Kudus melalui Alkitab. Itu dia. Mereka menafsirkan pekabaran Allah dengan cara yang salah, serta menyalibkan juru selamat kita. Orang Yahudi mengerti Alkitab dengan cara yang salah. Meskipun mereka sudah punya Alkitab, mereka menutup pintu. Mereka menutup pintu hati mereka, sehingga pikiran mereka digelapkan. Ketika mereka baca Alkitab, tapi pikiran mereka tidak mau diterangi oleh Roh Kudus, sehingga mereka menutup pintu hati mereka dan tidak mengenal Allah. Bagi kita orang Kristen, kita punya Alkitab, tetapi ketika kita baca tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa mengenal Allah. Hanya melalui tuntunan Roh Kudus, pikiran kita akan dibukakan dan kita akan mengerti Allah itu dengan sebenar-benarnya. Jangan seperti orang Yahudi yang menolak Kristus. Selanjutnya, ada bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Bukti dari eksistensi Allah, keberadaan Allah. Ada 2 bukti. Yang pertama bukti dari Allah, yang kedua bukti dari kitab suci. Mari kita lihat kedua bukti ini. Bukti dari Allah. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan dengan jelas, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apa maksudnya? Ini maksudnya. Ciptaan Tuhan, ketika kita merenungkan ciptaan Tuhan yang luar biasa,
luar biasa indahnya, luar biasa teraturnya. Ketika manusia melihat keteraturan dan kemegahan alam semesta, maka pikiran kita akan melihat keberadaan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Ketika kita merenungkan bagaimana komet di luar angkasa lari di dalam orbitnya, jalurnya, tidak ada yang mencar-mencar. Bagaimana planet-planet di tata surya kita teratur mengikuti polanya. Bagaimana ikan-ikan di laut berenang mengikuti arus. Bagaimana seluruh makhluk hidup dalam keteraturan. Tidak mungkin jika tidak ada Allah. Nah itu dia. Oleh karena itu kita harus sering-sering merenung di alam, menyaksikan kehebatan Tuhan dalam kreasi, dalam penciptaannya di alam semesta. Selanjutnya, bukti dari Alkitab. Bukti dari Alkitab sangat jelas, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat pertama di Alkitab menjelaskan bahwa ada Allah yang menciptakan. Ada Yesus yang menciptakan. Alkitab menggambarkan Allah sebagai pencipta, penyokong, dan pemerintah semua makhluk ciptaan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Pencipta, penyokong, dan pemerintah semua makhluk ciptaan. Ini dia, 2 slide terakhir. Yang pertama, nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Kenapa kita tahu cuma nama Allah ya Tuhan, Allah, Yesus, Bapa, Roh Kudus. Itu nama-namanya. Tapi ada julukan-julukan, ada banyak julukan-julukan Allah di dalam Alkitab. Kenapa? Karena nama adalah julukan dan menunjukkan sifatnya. Contohnya Nicholas. Nama saya Nicholas. Nicholas artinya adalah the victory of people atau the conqueror, artinya sang pemenang. Itu contohnya. Ya harapannya saya jadi pemenang dalam hidup saya. Begitu juga kalian juga punya nama dan ada artinya. Yang pertama Elion. Elion artinya, ini bahasa Ibrani semuanya, Allah yang Maha Tinggi. Adonai artinya Tuhan penjaga dan pembela. Jehovah Jireh adalah Allah yang menyediakan. El Gadol artinya Allah Maha Besar. Bahkan Alkitab sering menyebutkan Bapa untuk Tuhan Bapa. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu sangat akrab dengan umatnya. Jadi Allah itu bukan sekedar Allah yang Maha Tinggi, pemerintah, raja, atau Allah yang jauh dari manusia, tapi Allah adalah Bapa kita. Dia ingin dekat dengan kita, Dia mencintai kita. Oleh karena itu, mari kita datang dekat kepada Tuhan. Yang terakhir. Ciri-ciri Allah. Yang pertama, ini ya, Allah disebut Tuhan karena ini dia. Yang pertama, Dia tidak diciptakan. Dia tidak diciptakan, Dia tidak ada yang melahirkan, Dia ada dengan sendirinya. Yang kedua, Allah Maha Hadir. Dia bisa hadir di mana-mana, melewati, menembusi ruang dan waktu. Bisa Dia ada di Manado, di Jawa, di Sumatera, di waktu yang sama dan waktu yang penuh. Yang ketiga, Dia Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia bisa menciptakan banyak hal. Yang keempat, Dia kekal dan tak berubah. Dia abadi. Dia adalah permulaan dan yang akhir. Tidak ada yang bisa menghilangkan Dia. Dia tidak pernah berubah. Yang kelima, yang terakhir, Dia Maha Tahu. Seseorang akan disebut Allah sebagai Tuhan. Seseorang akan disebut sebagai Tuhan jika memiliki kriteria ini. Dan tidak ada yang memiliki kriteria ini selain Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Sekian pembahasan saya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga bermanfaat. Dan boleh berkatkan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kita boleh mengenal Allah yang adalah pencipta dan penebus kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.